Been tracking your scores for a while now. Where'd you get that jacket? It's Now that you've been tagged with red notice. Halo Sobat Bumi, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini DNA Channel akan membahas sebuah film yang berjudul Red Notice. Red Notice adalah sebuah film yang tayang pada November 2021. Film ini dibintangi oleh bintang papan atas, diantaranya Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan juga Gal Gadot. Duh, nggak kebayangkan sekeren apa film ini. Red Notice menceritakan tentang pencurian dan juga aksi-aksi penipuan yang keren abis. Nggak pakai lama, langsung aja. Diawali dengan monolog yang menceritakan legenda Cleopatra yang memiliki 3 buah telur yang dilapisi dengan emas. Cerita ini masih dianggap sebagai mitos, hingga akhirnya kedua telur berhasil ditemukan oleh seseorang di daerah Kairo. Sekarang, telur pertama berada di Museum Roma, sedangkan telur kedua berada di tangan seorang mafia Valencia. Namun, yang menjadi pertanyaan ialah, di mana telur ketiga? Scene mengarah pada pasukan Interpol bersama seorang agen FBI bernama John Hurley yang mendatangi museum di daerah Roma. John percaya bahwa telur Cleopatra yang berada di museum tersebut akan dicuri oleh pencuri kelas atas. Setelah tiba di museum, terjadi perdebatan antara John dengan manajer museum karena ternyata telur itu masih utuh di tempatnya dan tidak terjadi apa-apa. Hingga John memeriksa telur itu menggunakan sensor panas. Namun, telur yang dilapisi dengan emas tidak menunjukkan tanda-tanda keaslian. Dan benar saja, setelah John menyiramkan soda yang diambil dari seorang anak kecil, telur itu meleleh. Semua orang terkejut dan tentu saja panik. Dengan cepat petugas menyalakan alarm. Kemudian, John melihat seseorang yang mencurigakan dan ia langsung mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran antara John dan pencuri itu. Hingga pada akhirnya pencuri itu berhasil melarikan diri. 56 jam kemudian, Bali. Terlihat pencuri itu yang kembali ke rumahnya di tepi pantai. Namun, setelah ia masuk ke rumahnya, ternyata John Hurley sudah berada di sana bersama dengan pasukan Interpol. Pencuri itu terpojokkan dan tidak bisa melarikan diri lagi. John mengatakan bahwa ia mengetahui posisinya dari seseorang yang ia sebut Bishop. Hingga terjadi perbincangan serius antara John dan pencuri itu. Ternyata pencuri itu adalah Nolan Booth, seorang pencuri kelas atas yang paling dicari atau buronan. Sebenarnya perbincangan mereka nggak serius-serius amat sih. Karakter Nolan yang dibintangi Ryan Reynolds pastinya akan dibumbui dengan dialog-dialog komedi yang tentunya menghibur. Kemudian Nolan ditangkap dan telur diamankan di dalam mobil. Namun, ada kejanggalan yang dirasakan oleh seseorang yang berkepala polos itu. Karena pintu mobil masih terbuka untuk beberapa saat. Hingga ia memeriksanya dan telur ternyata masih berada di dalam kantong tengah. Di dalam kotak. Di dalam mobil maksudnya. Kemudian, scene berpindah ke Roma. 32 jam kemudian. Saat itu, John didatangi oleh Interpol bernama Das. Ia adalah seorang inspektur. Das menunjukkan bahwa telur yang dibawa John adalah palsu. Kemudian ada beberapa bukti yang mengindikasikan bahwa John yang mencuri telur itu. Akhirnya John ditangkap dan dimasukkan di lapas Rusia. Setibanya di lapas Rusia, ada hal yang membuatnya kesal. Karena ternyata ia dimasukkan di sel yang sama dengan Nolan Booth. Emang sih, karakter Deadpool ini selalu ngeselin di setiap film manapun. Gak salah deh lo, John. Hingga John menceritakan pada Nolan bahwa dirinya telah dijebak. Nolan tidak bereaksi dan juga tidak peduli. Kasian banget deh lo, John. Kemudian Nolan juga memberitahu John bahwa jika ia berhasil mendapatkan ketiga telur tersebut, ia akan menjualnya pada pengusaha Mesir dan akan mendapat imbalan sebanyak 300 juta dolar. Buset, mahal banget deh telur nih, gak kebayang kan kalau kita punya sepapan.
Kemudian mereka berencana untuk saling membantu. Mereka berencana untuk mengambil telur Cleopatra yang kedua, yang ternyata disimpan oleh seorang mafia di Valencia bernama Soto. Tapi ini bukan soto yang pakai kuah ya, ini soto dari Valencia. Penasaran kan? Oke, back to topic. Setelah itu, Nolan dan John malah membuat keributan. Nolan memprovokasi para tahanan lainnya bahwa John adalah seorang agen FBI. Emang bener ngeselin bedah nih orang. Setelah terjadi keributan, mereka dipanggil ke ruangan kepala lapas dan langsung dibawa ke ruangan tersebut. Ternyata di dalam ruangan itu adalah Bishop. Ia merupakan pencuri kelas atas dan juga saingan Nolan di setiap aksi pencurian. Dan terungkap juga bahwa Bishop yang menjebak John terkait hilangnya telur Cleopatra pertama saat di Bali. Bishop menawarkan kerjasama kepada Nolan untuk mencuri telur ketiga, yang mana Nolan adalah satu-satunya orang yang memiliki informasi dari telur Cleopatra yang ketiga. Namun, Nolan menolak tawaran dari Bishop. Hal itu membuat Bishop kesal dan meninggalkan mereka. Setelah itu, Nolan dan John berencana untuk kabur dari lapas dan mencuri telur Cleopatra kedua sebelum Bishop mencurinya. Keesokan harinya, mereka memulai aksi pelarian dengan meledakkan sesuatu dengan bahan-bahan di kamar mandi. Hal itu hanya sebagai pengalih perhatian. Kemudian, Nolan membuka pintu dengan kartu petugas lapas yang telah diambilnya sewaktu membuat keributan kemarin. Mereka pun keluar dengan meruntuhkan tembok yang baru dibangun, dan itu adalah pinggiran tebing. Dengan begitu hati-hati, mereka berjalan di pinggiran tebing dan tembok. Mereka berencana kabur menggunakan helikopter yang ada di sana, dan dengan susah payah menghadapi perlawanan dari para petugas lapas, akhirnya mereka berhasil kabur. Scene berpindah ke London, yang mana Bishop memberikan informasi kepada Das tentang kaburnya John dan Nolan, serta memberitahu bahwa mereka berdua akan mencuri telur Cleopatra kedua di kediaman mafia bernama Soto. Nolan dan John berangkat ke Valencia untuk mencuri telur Cleopatra kedua. Di pesawat mereka menyusun rencana pencurian. Keamanan kediaman Soto sangat ketat, dilengkapi dengan sistem keamanan pengenalan wajah dan juga sidik jari dari Soto. Nolan sudah merencanakan semuanya dengan sangat baik. Hingga mereka tiba di kediaman Soto, yang mana Soto selalu mengadakan pesta setiap tahunnya. Di sana John melihat kehadiran Bishop dan malah mendatanginya. Nolan kesal dengan kelakuan John karena tidak sesuai rencana. Hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan semua kebutuhan untuk memulai eksekusi pencurian. Untuk mengelabui penjaga, Nolan meretas CCTV-nya. Setelah mereka tiba di depan berangkas, Nolan menggunakan deepfake dan sidik jari dari gelas Soto untuk membuka berangkas. Dan ternyata Das juga berada di sana, namun Das berhasil dikelabui oleh John dan dihentikannya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan berangkas telur Cleopatra kedua. Dan hal yang mengejutkan ialah, ternyata Bishop sudah berada di dalam sana. Bishop mengatakan bahwa ia memiliki jalan yang lebih mudah untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka pun berkelahi. Dan setelah adanya keributan, Soto datang. Dan ternyata Soto dan Bishop merupakan rekan. Dan Bishop sudah mengatakan bahwa John dan Nolan akan datang. Lagi-lagi mereka ditipu Bishop. Aduh. Nolan dan John dibawa ke ruangan penyekapan untuk diinterogasi mengenai informasi dari letak telur Cleopatra yang ketiga. Nolan menolak untuk memberitahu informasi tersebut. Bishop menyentrum John terus-menerus, hingga akhirnya Nolan mengatakan bahwa telur Cleopatra yang ketiga berada di dalam makam Cleopatra itu sendiri, yaitu di dalam piramida besar yang ada di Mesir. Bishop dan Soto percaya, dan ketika Soto meminum minuman yang diberikan Bishop, Soto pingsan. Bishop mengkhianati Soto dan mengambil telur Cleopatra kedua dan segera pergi untuk mencari telur ketiga. Dan ketika Soto terbangun, ia masih pusing dan menembak ke arah John dan Nolan yang masih diborgol. Kemudian John berhasil lepas dan melumpuhkan Soto. Lalu Nolan mengatakan bahwa ia berbohong kepada Bishop mengenai keberadaan telur Cleopatra ketiga. Telur itu tidak ada di Mesir. Kemudian mereka keluar dari tempat itu. Mereka pun dalam perjalanan untuk mencari telur Cleopatra ketiga, yang ternyata menurut Nolan berdasarkan informasi yang ia dapat dari koleksi barang antik, yaitu arloji ayahnya sendiri, telur ketiga disimpan pada bunker yang ada di hutan Argentina.
Ketika berada di tengah hutan, bunker tak kunjung ditemukan, dan John marah kepada Nolan. Ternyata bunker tersebut ada di bawah mereka. Ketika mereka masuk, di sana banyak barang-barang antik peninggalan Nazi, dan di sana juga terdapat telur Cleopatra ketiga yang disimpan oleh Nazi. Ternyata Bishop berada di sana juga karena tidak percaya pada Nolan dan mengikuti mereka sampai ke bunker tersebut. Dan tidak disangka, Interpol juga ada di sana. Akhirnya, Nolan dan Bishop bekerja sama untuk sementara dengan tujuan melarikan diri dari pengejaran para Interpol. Mereka kabur melalui lorong yang ternyata berujung pada air terjun. Nolan berhasil selamat dengan telur Cleopatra ketiga di tangannya. John tidak muncul. Nolan bersikap tidak peduli, tetapi ia kembali dan mencari John. Ternyata John sudah berada di darat, dan saat itu Bishop juga selamat yang muncul dari dalam air. Saat itu Nolan merasa bahwa ia sudah menang dari Bishop karena ia memiliki telur Cleopatra yang ketiga. Tapi terjadi hal yang mengejutkan. Ternyata John merupakan rekan dari Bishop yang memang ditugaskan untuk mendapatkan kepercayaan pada Nolan untuk menuntunnya pada lokasi telur Cleopatra yang ketiga. Itulah mengapa selama ini Bishop selalu mengetahui posisi mereka. Di sini kalian bisa melihat ekspresi Nolan yang lucu dan ngeselin, tapi kasihan sih. Kenyataan yang begitu pahit diterima Nolan, dikhianati, dan kemudian diborgol di sebuah pohon. Setelah itu, Bishop dan John yang sudah memiliki ketiga telur Cleopatra menyerahkan telur tersebut kepada pengusaha Mesir sebagai hadiah untuk putrinya. Hal yang lucu terjadi ketika Ed Sheeran datang dan bernyanyi di pesta tersebut. Putrinya teralihkan dan tidak mempedulikan telur-telur tersebut. Putrinya lebih memilih menghampiri Ed Sheeran di panggung. Haha, dasar anak muda, tapi ya juga sih. Tidak lama kemudian Interpol datang dan menangkap pengusaha tersebut, serta mengamankan telur-telur Cleopatra yang ada di sana. Sardinia 6 bulan kemudian. Terlihat Bishop dan John yang sedang bersantai di sebuah kapal. Namun, tiba-tiba Nolan muncul. Nolan menceritakan jika ia berhasil lolos dari penangkapan oleh Interpol. Dan ia memberitahukan rekening John dan Bishop kepada Inspektur Das untuk dinonaktifkan. Nolan datang menawarkan kerjasama pada John dan Bishop. John sempat menolak, namun karena Interpol sedang dalam perjalanan menangkap mereka, dan juga tidak memiliki uang, John dan Bishop tidak memiliki pilihan, dan mereka menerima tawaran Nolan untuk mencuri barang baru. Gila abis dah. Interpol lagi-lagi kehilangan jejak mereka. Setelah itu, Interpol menandai mereka dengan Red Notice, yaitu daftar buronan paling dicari di dunia. Dan film pun berakhir. Film ini merupakan rekomendasi banget untuk kalian yang suka dengan film bergenre action komedi. Tak hanya tentang aksi pencurian, film ini juga menampilkan rivalitas yang begitu besar antara Nolan dan Bishop. Baik, terima kasih Sobat Bumi yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik jempol ke atas serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye!